Presisi, podcast ruang edukasi dan informasi. Om Swastiastu, sahabat KUA dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang baik ini kita kedatangan tamu yang tentunya sudah tidak asing mungkin di layar kaca, di sosial media. Beliau bernama Imade Gede Chandra Narayama atau yang kerap kita panggil sebagai Guru D atau Mangku Chandra, ya tentunya beliau punya banyak nama. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar dan sekaligus sebagai pemangku di Batangbila Peguyangan. Oke, Om Swastiastu, Bli Chandra, yang panggilnya Bli Chandra supaya akrab nih. Swastiastu Bli Chandra, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai Hari Suci Siwaratri. Ya, Bli Chandra. Tentunya Bli Chandra sudah sangat sering mengikuti atau tentunya menyelenggarakan Hari Suci Siwaratri. Karena Hari Suci ini kan datang setahun sekali. Nah, Blimangku, apa yang Blimangku ketahui mengenai Hari Suci Siwaratri? Silakan. Baik, terima kasih pada Keseki yang luar biasa sekali. Jadi tentunya pada sahabat KUA dimanapun berada, tentunya selalu sehat dan bahagia. Baik, topik ataupun pembicaraan kita yang pagi ini tentang Hari Suci Siwaratri. Nah, tentu Mas Dharma sudah istilahnya sudah melakoni itu semua kegiatan Siwaratri, di mana Hari Suci Siwaratri itu datangnya setahun sekali, yaitu bulan Januari. Kalau di kalender Bali itu Purwaning Kilang Kapitu. Jadi Panglau Peng Panas. Jadi di sana kita akan memperingati merayakan Hari Suci Siwaratri. Ya. Jadi Siwaratri secara umum Siwa itu dari arti etimologi ya, mungkin dari arti kamus banyak artinya. Jadi ada pemaaf, kesucian, dan tentunya beliau adalah Tuhan itu sendiri, dari Siwa. Nah, Ratri ya dari kata Ratri bahasa Jawa kuno itu malam. Jadi malam Siwa itu sepintas secara umum. Mungkin bagi generasi muda kalau mendengar Siwaratri, wah kita begadang nih. Nah, mana ya seperti itu. Ya pasti. Ya. Apalagi generasi muda di zaman kali juga ini ya. Karena ya yang sebelum-sebelumnya sering saya lihat, saya jumpa. Tentunya ini dari sudut pandang saya sendiri ya. Bahwasanya cukup banyak generasi muda yang dalam tanda kutip menyalahgunakan daripada Siwaratri ini. Baik mereka dia mungkin ya pacaran ya, tanda kutip ya, tapi tidak semua ya, tidak mengeneralisir semua generasi muda. Akan tetapi fenomena ini pasti saja ada terjadi di setiap malam Siwaratri. Entah mereka mencekik mungkin ya, entah mereka mungkin minum alkohol mungkin ya untuk Siwaratri itu. Tapi memang dia begadang ya. Tentunya ini kan lepas daripada makna malam Siwa. Kalau malam Siwa itu dalam artian itu kalau maknanya kalau peleburan dari segala kegelapan. Siwa itu kan pelebur itu. Ratri itu kan malam atau kegelapan. Yang melebur segala kegelapan atau segala mala yang ada dalam diri. Nah, sayang sekali ironisnya pada malam Siwaratri itu cukup banyak generasi muda yang malah justru dalam tanda kutip yang menambah dosa itu sendiri. Bagaimana kiranya ini ya Kak? Baik, jadi ini fenomena sosial. Nah, fenomena sosial di mana malam Siwaratri dari kita menyimak ataupun mengamati dari awal itu ada disebut malam penebusan dosa, kan gitu. Kemudian berkembang, kemudian malam peleburan dosa. Kemudian berkembang lagi terus, yaitu malam perenungan. Apa yang direnungkan? Seperti itu. Nah, kembali kepada konteks. Nah, konteksnya adalah di Siwaratri Kalpa, kan begitu. Jadi di mana diceritakan seorang pemburu seperti itu, yang bernama Ludaka. Nah, mungkin Mas Dharma, sahabat KUA sudah mengetahui siapa Ludaka dan sebagainya. Dan Ludaka itu di konteks kekinian ini lah kita sendiri. Pemburu itu sendiri, apa yang diburu dalam hidup ini kan begitu. Ya, jadi yang diburu ya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu tentang catur purusa itu sendiri yang diburu. Ada dharma, artha, kama, moksa.
Nah di sini yang diburu kita dalam konteks pemikiran sekarang itu yang diburu itu dharma, artha, dan kama. Itu mencapai moksa. Nah ini. Nah kebanyakan kalau di tahap ya brahmacari ya dharma yang diburu, yang dicari dikejar, ya kan? Nah ketika sudah lulus lanjut ke tahap berikutnya ya yang diburu di tahap grihastha ya artha. berdasarkan tetap dharma. Nah itu dulu. Setelah melepas melewati fase grihastha, itu wanaprastha yang dituju adalah kama, keinginan adalah pelayanan pengabdian, bukan kama yang lain. Nah itu sebagai bekal nanti kita akan mencapai moksa. Bekalnya adalah dari ini, dari 3 tahap ini. Nah itu sepintas dulu untuk dalam 1 hari itu dari pagi hari kita sudah persiapan. Ya kalau kita akan melakukan puasa, upawasa di sana. Nah di malam Siwaratri ini yang memang ada beratanya terus. Berarti harus konsepnya adalah berata sebenarnya. Iya berata, yaitu berata itu artinya aturan dalam agama itu misalkan 1 upawasa itu pantangan. Artinya kita mau berata berat, ternyata berat. Pasti kalau berata mendengar pasti berat. Dengan itu ketika sudah terbiasa. Oke. Ya berarti kuncinya adalah kita pada saat Siwaratri adalah berata, di mana sebenarnya kita patut mengendalikan indria. Patut mengendalikan indria. Kemudian kenapa kita harus menjaga? Karena ya pada saat malam hari itu adalah waktu yang paling enak untuk evaluasi diri, introspeksi diri, mulat sarira. Nah, tentunya di generasi muda ini yang harus diterapkan, ya bukan malah dia dipakai ajang atau momen untuk berpoya-poya, menghibur diri. Ya. Harusnya ini yang perlu diluruskan dari masyarakat, bahwasanya pada saat Siwaratri itu paling enak adalah mencari kesunyian, kesujatan diri lah. Di sana kita bisa selain memuja nama Siwa, kita juga bisa mulat sarira atau merenungkan segala perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita jalani sebelumnya. Guna untuk apa? Ya tentunya untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Gitu. Baik, sahabat Oka, menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Semoga perbincangan kita bisa dipakai untuk acuan ya, agar kiranya kita bisa melakukan berata. Ada upawasa, berata, dan jagra. Ya. Kalau tingkatan yang paling nistanya dulu berjagra. Iya, kanista yang paling mudah jagra itu begadang. Ya, tapi tidak asal begadang terus. Gimana itu Pak? Nah, tidak asal begadang, jangan begadang kan itu lagunya. Iya. Begadang, jangan begadang. Nah, sambil begadang ngapain ini? Bisa cuma diam gitu. Jadi sesuai dengan ada skala terus. Jadi tempatnya di mana, kemudian sedang apa kan itu, dan tujuannya apa supaya jelas. Nah, ketika kita melakukan jagra, nah di sini begadangnya adalah 1 di sastra itu atutur ikan atmoha, itu bahasa. Itu. Jadi kita introspeksi diri mulat sarira, jadi bertutur di dalam diri kita. Atma kita, roh jiwa kita yang diberikan mungkin berdua atau sadar diri dalam setahun evaluasi diri. Jadi perenungan saya yang mendalam ke dalam, jadi tidak keluar. Jadi komunikasinya ke dalam. Nah, jadi apa yang sudah kita lakoni dalam setahun yang lalu, kita evaluasi itu, kemudian apa yang akan kita lakukan setahun ke depan ini. Nah di momen inilah dalam 1 hari itu kita ya sambil diskusi dengan ya ada kegiatan paguyuban ataupun disebut runa generasi muda, kemudian disebut sandi dan sebagainya, itu yang dituturkan, yang diceritakan, yang ditemakan lewat gita ataupun kidung. Nah di sana kita jagranya ingat kepada Tuhan. Yang disinilah Siwa itu sendiri. Sebab begadang hanya tidak mengingat beliau, ya tidak akan sampai.
Berarti ini serupa dengan kisah Lubdake ya, begadang sambil metik daun daun ya. memfokuskan diri ingat kepada kuasa beliau, kehendak beliau itu semua adalah kehendak. Jadi apapun yang kita lakoni kalau tidak direstui oleh Tuhan ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Ya setuju sih kalau Beli Mangku tadi mengatakan bahwa segala kejadian ini atas kehendak Yang Maha Kuasa sendiri ya. Jadi meskipun di dalam kisah Lubdake beliau adalah seorang pemburu yang dimana itu adalah kimsa karma, tetapi beliau mampu mencapai siwaloka dengan memuja. Tapi bukan berarti kita melakukan dosa dulu, setelah itu melakukan puja kepada Siwa, bukan berarti kita langsung diterima di siwaloka di kemudian hari kan begitu. Jadi maknanya adalah pada saat kita dilahirkan menjadi manusia seperti bait keempat daripada puja tulisannya itu Om Papu Ham Papu Karmaham ya. Jadi kelahiran kita itu sudah membawa sisa-sisa dosa ya Om Papa. Nah itulah yang kita harus perbaiki di kemudian hari. Tidak hanya sekedar puja, tetapi karma juga perlu. Yaitu di mana ada 4 jalan menuju Tuhan, yaitu karma marga yoga, catur marga yoga. Salah satunya adalah karma marga yoga. Di mana setiap tindakan kita harus didasari oleh pengabdian kepada itu Sang Yang Widi Wasa itu sendiri. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Karena ini terhalang waktu ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Kesimpulannya adalah pada saat hari suci Siwaratri nantinya kita hendaknya mampu untuk merenungkan daripada segala perbuatan kita sebelumnya. Dengan evaluasi diri itu, membina diri itulah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Bahwasanya segala kesalahan-kesalahan kita itu mampu kita perbaiki pelan-pelannya. Ya semoga semua podcast pada hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat KWA semua. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.